Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Senin malam Selasa, kita masuk kepada kitab yang baru dari kitab Tauhid. Dan insya Allah kita akan masuk kepada penjelasan dari kitab Tauhid. Dan kitab ini karya Syekh At-Tamimi. Dan insya Allah Alkitab ada pada kita. Persilakan untuk ikhwah mengambilnya. Dan mulai hari ini insya Allah kita akan membaca kitab tersebut untuk jadwal pelajaran ba'dal maghrib. Jadi khusus untuk ba'dal maghrib kitab tersebut. Maka kita langsung masuk kepada kitab Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Dan penulisnya tanpa bab seperti yang ada di mushaf. Kitab Tauhid. Dan sebagian mushaf menulis babu Kitab Tauhid. Maka bagi yang tidak ada bab, maka kitab marfu, karena dia khobar dari mubtada mahdhuf takdiruhu hada kitab tauhid au babu kitab tauhid, atau hada kitab tauhid. Adapun yang qiraah ada babu, maka babu khobarnya marfu dan mubtada'nya takdiruhu hada babu kitab tauhid. Maka kitab di sini majrur dikarenakan mudhaf ilaih, dikarenakan mudhaf, dan tauhid mudhafun ilaih. Maka yang ada tulisan babu, maka babu kitab tauhid. Dan yang tidak ada nuskhah tulisan babu kitab tauhid, maka dia marfu dikarenakan khobar dari mubtada takdiruhu hada kitab tauhid. Maka apa makna kitab barakallahu fikum setelah kita selesai dari mengi'rab kitab tauhid? Di sini marfu dikarenakan khobar takdiruhu mubtada mahdhuf hada kitab tauhid, maka tauhid mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Wa ma makna kitab? Kitab adalah masdar, kembali kepada ilmi sarf. Maka di ilmi sarf masdar itu diambil dari fi'il kataba yaktubu kitab. Tafaita hakul bait. Tafi hakul bait kusala ulama yang durun dars wala sih.
wa huwa masdar kataba yaktubu kitaban au kitabatan au kutuban. Faidan kitaba masdar min kataba yaktubu, wa huwa mudhaf wa tauhid mudhafun ilaih. Lalu ma makna kitab? Sering kita sebutkan kitabu siyam, kitabu at-tarawih, kitabul janaiz, kitabu tauhid. Apa makna kitab? Selain dari segi dia itu masdar, maka kitab maknanya adalah al-jama', ay kumpulan. Maka al-Arab mengatakan takatabu banu fulan, maknanya telah berkumpul banu fulan. Takatabu banu fulan bermakna ijtama'a banu fulan. Dan al-Arab menggunakan kalimat kitab ay takatabu banu fulan idza jatama'u. Wa kadzalika idza ra'a shakhsun minal arab majmu'atun minal khayl, kumpulan dari kuda-kuda liar, maka dikatakan al-katibah. Al-katibah kumpulan dari kuda-kuda. Dan kalimat al-kitab bimakna al-majmu'ah. Al-katibah li jama'ati minal khayl. Takattabu banu Qunayqa misalnya. Takattabu banu fulan idza ijtama'u. Idan ma makna huna kitabu tauhid? Maknanya Alkitab, kitab tauhid, maknanya adalah kumpulan dari huruf dan kalimat dan bab dan fasal yang berhubungan dengan dalil-dalil tentang tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Idan sumiyal kitaba kitaban, maka dinamakan kitab at-tauhid li jam'ihi ma wudi'alahu, dikumpulkan padanya apa-apa yang berhubungan dengan tauhid. Kitab tauhid maka pembahasannya tentang tauhid. Tidak ada kitab tauhid di dalamnya membahas tentang fikih puasa Ramadan, tidak ada. Maka kitab tauhid kumpulan yang khusus berhubungan dengan tauhid. Maka selesai dari makna at-tauhid, al-kitab. Lalu apa makna dari at-tauhid? Maka makna dari tauhid dari segi lughah adalah al-ifrad. Ma makna al-ifrad? Maknanya menjadikan satu. Esa itu bahasa Indonesianya. Maka tauhid bermakna mengesahkan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu yang diinginkan dengan tauhid. Maka ini dari segi lughah, bahwa tauhid maknanya menjadikan esa, menjadikan satu.
Adapun dari segi istilah, maka tauhid dari segi istilah adalah taqarradallahu ta'ala birububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Maka kita berikan definisi dengan baik. Tauhid dari segi istilah, i'tiqad anna Allah ta'ala wahidun fi rububiyatih fala rabbu siwahu. Keyakinan, kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada tandingannya dalam sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Seperti kembali kepada 3 perkara: sifat mencipta, dan sifat al-mulk memiliki, dan sifat al-amr ataupun tadbir pengaturan. Maka ini dinamakan dengan rububiyah. Kembali kepada 3 perkara. Apa tadi? Sifat rububiyah: mencipta, memiliki, dan mengatur. Maka sifat rububiyah maknanya Allah lah yang satu-satunya mencipta dari makhluknya, dan memiliki dari makhluknya, dan mengatur dari makhluknya. Contohnya langit dan bumi, dan ada pada langit dan bumi, dan pada manusia dan hewan. Maka Allah mengatur. Awalan Allah menciptakan manusia dan alam raya, dan yang memilikinya. Karena Allah yang menciptakan, Dia yang memiliki. Seperti antum menciptakan sesuatu lalu antum yang memiliki, iya apa tidak? Bahkan bisa dijadikan ini ciptaan saya. Tidak ada orang lain yang meniru kecuali dengan izin dari saya. Maka Allah yang menciptakan, dan Allah yang memiliki, dan yang ketiga Allah yang mengatur. Setelah Allah memiliki, bumi dan langit punya Allah, Allah mengatur. Di bumi demikian, di langit demikian, begitupun manusia yang Allah ciptakan. Allah memiliki manusia tersebut, dan Allah yang mengatur. Allah memberikan rizki kepadanya, Allah menumbuhkannya menjadi dewasa dan besar. Allah menjadikan yang tadinya seseorang kemudian menikah menjadi banyak dari keturunan. Maka ini makna dari tauhid ar-rububiyah. I'tiqad, makna tauhid adalah meyakini bahwa Allah hanya satu-satunya dari sifat rububiyah yang 3. Menciptakan, memiliki, dan mengatur. Itu hanya milik Allah. Dan juga wawahidun fil uluhiyah fala yastahiqul ibadah siwahu. Maka dari definisi yang kedua ataupun dari definisi setelahnya, dan mengesahkan Allah dari peribadahan kepadanya. Maka kalau tadi meyakini bahwa Allah mempunyai sifat rububiyah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur makhluk ciptaan Allah kecuali Allah. Ini dinamakan rububiyah. Mengesahkan Allah dari rububiyahnya. Dan yang kedua, mengesahkan Allah dari uluhiyahnya. Apa uluhiyah? Maknanya yastahiq al-ibadah. Fala yastahiq al-ibadah siwahu. Maka Allah hanya berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya, dan tidak berhak selain dari Allah untuk disembah. Maka ini dari makna tauhid yang tadi kita katakan tauhid ar-rububiyah, kembali kepada 3 perkara. Dan yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan makna tauhid al-uluhiyah adalah kita hanya menyembah kepada Allah, meyakini bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, mutafarridun bisifatil kamal allati la tambagi illa lahu fala syabihun lahu wala nadhir. Maka dari definisi tauhid juga mengesahkan Allah dari asma dan sifatnya. Maksudnya bagaimana? Harus mengesahkan Allah dari sifat yang mulia. Tidak boleh Allah itu
seperti makhluknya. Maka contohnya seperti kita lewati, ada lafaz-lafaz yang dia itu sama dengan makhluk, iya apa tidak? Seperti